Shalom saudara. Saudara, kita melanjutkan perenungan kita saudara hari ini dari Markus 5 ayat 1-20. Saya akan membacakan beberapa bagiannya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya pada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata pada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada pada seseorang di Gerasa ini, saudara, kita bisa belajar atau kita diajar beberapa hal penting. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-7, roh jahat itu ternyata mengenal Yesus. Mereka memanggil Yesus, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Lalu hal yang kedua, saudara, kita pelajari dari ayat yang ke-6. Roh jahat itu menyembah dan takut pada Yesus. Mereka memohon pada Yesus agar jangan mengusir keluar dari daerah itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa berkuasa jika ada Yesus di dekatnya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-7, roh jahat itu mencoba menggertak dan coba tawar-menawar dengan Yesus. Ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku?" Dan mereka juga berkata, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Dan Yesus mengabulkan permintaan roh jahat, dan roh-roh jahat itu masuk ke 2.000 babi, dan babi-babi itu ditunggangi roh-roh jahat untuk terjun ke danau sehingga babi-babi itu mati lemas. Hal yang keempat, saudara, kita pelajari dari ayat 18. Orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat oleh Yesus akan mengenal siapa Yesus. Ia ingin ikut Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-19, ia ingin taat pada Yesus. Ketika Yesus menolak permintaannya untuk menyertai Yesus, ia juga taat kepada Yesus. Dan di dalam ayat 20, ia ingin memberitakan Yesus. Ketika Yesus memintanya untuk pulang ke kampung dan memberitahukan orang sekampungnya segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas dirinya dan bagaimana Tuhan telah mengasihaninya, ia tidak tawar-menawar. Dia
langsung pulang ke kampung dan menceritakan semua itu, saudara. Dan banyak orang-orang di Dekapolis itu mendengar Injil kasih karunia. Lalu pelajaran yang kelima, saudara, perjumpaan dengan Yesus memberikan dampak yang berbeda antara roh jahat dan orang yang kerasukan di Gerasa itu. Saudara, roh jahat itu telah mengenal Yesus. Dia takut dan menyembah Yesus, tapi menggertak Yesus supaya ia dapat menjauh dari Yesus dan berkuasa atas 2000 babi. Roh jahat ingin menunjukkan, saudara, betapa kuasanya tidak dapat dianggap sepele. 2000 babi saja, ya dia seperti memberi tahu, ya saudara, 2000 babi saja bisa mati, menderita dan hancur di tangannya dalam sekejap. Saudara, tetapi bagi orang yang kerasukan di Gerasa itu, saudara, perjumpaannya dengan Yesus adalah perjumpaan anugerah. Ia menyadari ia lemah, tidak berdaya, hancur, dan sesungguhnya telah mati dikuasai oleh roh jahat. Namun, ia menerima belas kasihan Tuhan, sehingga ia selamat, dia waras, dan menjadi pemberita kabar baik tentang perbuatan baik Tuhan dan belas kasihan Tuhan atas dirinya. Ia sadar bahwa ia berharga karena Tuhan menyelamatkan dia. Meskipun Tuhan tidak mengabulkan keinginannya untuk menyertai Tuhan berkeliling pelayanan, orang ini taat dan dengan sukacita, saudara, ia menceritakan kabar baik itu. Dia taat kepada amanat Tuhan untuknya, yaitu pulang kampung dan memberitakan Injil kabar baik itu. Pelajaran yang keenam, saudara, kita ini, saudara, seperti roh jahat, atau kita ini seperti orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu, saudara. Apakah kita membuat orang menderita, menguasai orang dan kehidupannya, seolah-olah orang-orang itu adalah babi-babi yang bisa dipakai untuk menunjukkan kuasa kita dan dapat kita hancurkan kapan saja, saudara? Atau apakah kita dengan penuh kasih dan rindu melihat orang lain juga mengalami kasih Tuhan, mengenal Yesus dan mengalami anugerahnya? Yang ketujuh, saudara, pelajarannya, Yesus berkuasa atas roh jahat. Maka kita tidak perlu takut pada roh jahat. Jika Yesus hadir di dalam hidup kita, kita juga tidak perlu menunjukkan kuasa sedemikian rupa terhadap orang lain. Karena Tuhanlah penguasa manusia yang sesungguhnya. Kita perlu takut akan Tuhan dan tinggal di dalam kasih karunia-Nya, memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk peristiwa yang pernah Tuhan lakukan, yang Tuhan izinkan dan ajarkan kepada kami, Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi, menghargai manusia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau kami ini menjadi orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Dan kami, Tuhan, rindu untuk memberitakan Injil kasih karunia itu. Apa yang kami alami itu, yang kami terima dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Betapa Tuhan begitu menghargai kami, begitu baik kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, biarlah Engkau masuk ke dalam hati kami, Tuhan, untuk melihat bagaimana kami memperlakukan orang-orang di sekitar kami. Apakah kami memperlakukan mereka sebagai penguasa-penguasa kejam? Kami berpikir bahwa kami bisa menguasai orang lain dan membuat kehidupan banyak orang menderita. Oh Tuhan, ampuni kami dan biarlah kami boleh, Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan sekali lagi. Dan kami boleh mohon kepada Tuhan untuk Tuhan sekali lagi memulihkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.